Jadi jumlah penerimaan ditambah dengan saldo sebesar Rp10.091.000. Pengeluaran biaya rutin kami sebesar Rp750.000 dan belanja perlengkapan puasa sebesar Rp10.000, sehingga jumlah pengeluaran sebesar Rp760.000. Adapun saldo sampai dengan malam hari ini yakni sebesar Rp9.331.000. Rp9.331.000. Penyampaian selanjutnya, nama-nama yang akan menghidangkan buka puasa besok 10 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Dr. Andes Haji Amir Kadir Parama dari Lurang. 2, Nyonya Misbahuddin binti Mumesos. 3, Nyonya Misrat Parama dari Mumpo MPD. 4, Nyonya Samsu Alam Hakim Betul AMD. 5, Nyonya Muhammad Idris. 6, Nyonya Arifin dari Gondrong. 7, Nyonya Anwar Didi. 8, Nyonya Purnawirawan dari Majid. 9, Nyonya Abdul Hamid bin Wawil. 10, Nyonya Abdul Rahman Yesera. 11, Nyonya Diaksa. 12, Nyonya Kamaruddin Delajat. 13, Nyonya Muslimin. 14, Ibu Siti Asmadi Sungku, dan yang terakhir Ibu Suryati. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para jemaah yang menjalankan buka puasa sore tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas apa yang ditanyakan dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan ceramah taklim pada malam hari ini, kembali akan ada penampilan dari santri TPQ Masjid Tua Ratangka. Ini Ananda Rofi, Manik, Fikri, dan Dafa. Begitu kepada adik-adik dipersilakan maju ke depan.
biasa kita tampil, kadang-kadang dia tidak sambutan masih jemaatan juga atau demam panggung. Inilah merupakan pelajaran bagi anak-anak kita. Sebelum saya memberikan sedekahnya kepada ketiga orang anak ini, saya ingatkan sudah berapa malam ini, 3 malam saya dengar belum koilil maghribi dia sudah amin. Ya, sesudah lagi orang serentak amin, dia menyusul dari belakang. Dia bilang amin, kau kacau, kau imam juga. Ya, karena dia tertahan. Ya, aktif 2 kali. Ya, cepat dia amin dan sesudah amin juga serentak orang, dia menyusul lagi ada 1 orang yang amin. Ya, kelak di hari kemudian, di mana orang berkumpul banyak di padang mahsyar, dia jalan di tengah-tengah seperti himar. Itu yang dikatakan himar, seperti kuda tetapi lebih kecil dari kuda. Tetapi matanya tidak dibuka, tetapi di samping seperti di mudah itu. Jadi siapa yang sering amin mendahului iman atau terlambat mau menyendiri, itu akan jalan kelak di hari kemudian seperti di kuda dan kacamata besi seperti kuda. Jadi itu pakai kacamata juga, tetapi arahnya pandangannya hanya ke depan, tetapi matanya di samping sebagaimana kuda. Jadi jangan lagi diulangi. Kemudian saya mau tanya satu persatu ini. Ya, ini siapa namanya? Abdul Malik. Ya. Ada bapak, ada ibu, adik. Oh, bapak, tidak ada. Ini siapa namanya? Amin. Ada bapak tuh. Ada bapak. Ada drama. Ada drama itu, ada drama. Gitu orang main. Ya, 1, 2, 3. Kemai. Sudah mi. Ya. Sudah deh. Ini sedekah lagi dari Airul Aman di Jare. Siapa ini? Masih banyak persiapan. Tidak bisa double lagi, tidak bisa double. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sekarang betul sekali. Dorong situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dari pimpinan dari santri GTI Masjid Tua Tangga yang membacakan doa tidur dan bangun tidur. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dunia yang telah berdonasi. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala kebahagiaan. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah baru
yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Heri Reski MAD. Dan sholat akan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih dan witir yang dipimpin oleh Al-Ustaz Nurul Kamal. Tutup kepada Bapak Ustaz Heri Reski MAD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi akramana bil iman wa 'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Jemaah salat Isya, jemaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah juga zat yang tidak pernah sedikit pun berhenti memberikan kepada kita semua nikmat. Apakah nikmat itu disyukuri atau tidak disyukuri, Allah senantiasa hadir memberikan untuk kita semua. Maka oleh ulama mengingatkan kepada kita sebuah kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengaku bahwa dirinya bisa sendiri melakukan apa saja yang diinginkan, bukan karena yang lain. Kalau ada manusia yang mengaku bahwa bisa hadir di masjid ini berkat karena kemampuannya sendiri, itu menunjukkan bahwa sebuah kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi yang telah menunjukkan jalan yang benar, yang insyaallah apabila kita mengikuti beliau, maka kebahagiaanlah yang kita akan peroleh, baik itu di dunia, lebih-lebih akhirat kemudian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di malam ke-10 Ramadan. Itu berarti bahwa sudah ada 9 hari puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan dari awal Ramadan sampai pada malam hari ini akan menjadi saksi, akan menjadi syafaat buat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka teks-teks bahasa Arab, maka biasanya kata di awal dari teks bahasa Arab itu atau ayat Al-Quran biasanya diawali dengan kata yang berakhiran dhamma, bunyinya Contohnya al-malu wal banuna. Jadi selalu dirapat dengan, hampir semua dirapat dengan bunyinya dhamma. Tapi di Quran surah 21 surah Al-Anbiya ayat 83 Allah membuka dengan kata yang berakhiran fathah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi Allah membuka kata awal di ayat ini dengan kata yang berakhiran fathah, di mana makna fathah di sini adalah terbuka atau membuka. Maka ketika Allah mengatakan wa ayyuba, maka seakan Allah ingin mengatakan telah membuka kembali kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam.
belajar meneladani salah satu Nabi Allah yang bernama Nabi Ayyub alaihissalam, bagaimana sabarnya beliau ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diuji oleh Allah, Nabi Ayyub itu terkenal sebagai orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, seorang petani sukses, kemudian peternakannya juga berhasil, banyak hewan ternaknya. Jadi rata-rata Nabi itu biasanya pengembala. Jadi dia belajar bagaimana bisa mengembalikan domba-domba misalnya. Karena yang dia hadapi tidak adalah manusia yang kadang sifatnya seperti hewan. Seperti tadi yang baca tadi Pak. Kemudian dia memiliki 12 orang anak yang semuanya sehat-sehat dan soleh taat kepada Allah. Istrinya juga soleha. Maka tentu sebagai kepala rumah tangga, kalau misalnya kita hidup tak materi kita sudah mewah, banyak wanita, kemudian anak-anak tak soleh-soleha, kemudian istri tak juga soleha, maka tentu sebagai kepala rumah tangga pasti bahagia. Ada semua yang memiliki. Tetapi setelah dia lama nikmati kebahagiaan itu, datang ujian Allah yang pertama. Ujian pertama, Nabi Ayyub dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hewan ternaknya mati semua. Tanamannya habis terbakar. Jadi miskin Nabi Ayyub alaihissalam. Sampai dijelaskan dalam riwayat, Nabi Ayyub sampai meninggalkan kampung halamannya. Lari kampungnya karena sudah jadi miskin. Ujian berikutnya, 12 orang anaknya bersamaan meninggal. Tidak ada kambing, itu 12 anaknya sedang makan, datang angin kencang, roboh rumahnya Nabi Ayyub. Waktu jual keluar, rumahnya Nabi Ayyub roboh, anaknya sedang makan di dalam, dijatuhi baru-baru, meninggal bersamaan 12 di depannya Nabi Ayyub alaihissalam. Di antara 12 satu orang saja lama dirawat, anak tadi harus alatnya tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai di situ ujiannya Nabi Ayyub? Tidak. Di ujian di hari ketiga, ini ujian paling besar, dikasih penyakit. Jadi 3 ujiannya itu Nabi Ayyub. Pertama dimiskinkan oleh Allah, kemudian 12 orang anaknya bersamaan meninggal, dikasih tahu lagi penyakit. Kurang apa itu ujian Allah kepada Nabi Ayyub? Jadi kalau hari ini pun ranti, banyak masyarakat kemudian pun ranti materi Allah Subhanahu wa taala, bandingkan itu ujiannya Nabi Ayyub dengan kita. Tetapi ujian yang begitu besar yang dialami oleh Nabi Ayyub menghadapi dengan kesabaran. Kemudian suatu waktu datang istrinya menghadap kepada Nabi Ayyub, wahai istriku, wahai suamiku, berapa lama makhluk ini menderita? Katanya istrinya, wahai suamiku, berdoa saya itu kepada Allah agar kamu diberikan kesehatan. Jangan diminta lagi kekayaan, minta saja agar kamu disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Jadi kalau ada sakit-sakitnya, apakah berat atau ringan, ini bisa diamalkan ini. Bisa ini diamalkan ini doanya Nabi Ayyub. Di surah 21 ayat 83. Ini doanya Nabi Ayyub sehingga disembuhkan penyakitnya. Bisa diamalkan. Kemudian kata Nabi Ayyub, wahai istriku, berapa lama lagi menderita seperti ini? Kata sang istri, kurang lebih 7 tahun. Kemudian kembali Nabi Ayyub berkata, kalau bahagia berapa lama? Kemudian Nabi Ayyub istrinya mengatakan, kurang lebih 20 tahun. Maka Nabi Ayyub berkata, wahai istriku, tunggu penderitaan ini juga genap 20 tahun. Karena malu-malu tak merasa menghadap kepada Allah, 20 tahun bahagia, baru 7 tahun menderita. Lebih banyak bahagia, lebih banyak nikmat yang kita sudah rasakan dibandingkan dengan penderitaan yang Allah berikan kepada kita. Inilah bedanya kita dengan Nabi Ayyub. Kadang kita diuji pegang-pegang sedikit, ampun lari lagi, seakan-akan ini badan tidak pernah sehat. Sakit pusing-pusing kepala, mengeluh lagi kepada Allah. Kenapa? Seakan-akan kepala ini tidak pernah sehat, sementara tubuh ini sudah lama kita gunakan. Lebih banyak manfaat yang kita dapatkan dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan. Maka apa bala
alasannya Allah terhadap Nabi Ayub dijawab di ayat ke-84. Fastajabna lahu. Di dalam Al-Quran, Quran, kadang Allah menggunakan huruf wa, kadang menggunakan kata summa, kadang menggunakan huruf fa. Ada perbedaan dijelaskan oleh ulama. Sekiranya Allah mengatakan wastajabna lahu menggunakan huruf wa, maka ketika Nabi Ayub berdoa 5 menit kemudian tidak dikabulkan doanya. Sekiranya Allah mengatakan tsumma istajabna menggunakan kata summa, berdoa malam ini Nabi Ayub besok malam tidak dikabulkan lebih lama lagi. Tapi ternyata Allah menggunakan huruf wa wastajabna lahu. Ketika Nabi Ayub berdoa meminta untuk disebutkan penyakitnya, belum selesai doanya. Ini pada waktu soalnya pada bagaimana Nabi Ayub alaihissalam datang jawabannya Allah. Kita ini mungkin jangan tahun ini, mungkin beberapa tahun yang lalu masih ada doa tapi belum dikabulkan. Nabi Ayub belum selesai, belum tutup doanya Al-Fatihah, datang itu jawabannya. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Ayub mulai sekali dikabulkan doanya? Apakah karena dia seorang nabi? Apakah karena dia adalah seorang Rasulullah? Bukan hanya karena dia seorang nabi, bukan hanya dia karena seorang Rasul Allah, tetapi ketika datang panggilan Allah, Nabi Ayub pun tidak pernah merubah. Hayya 'alas salam. Nabi Ayub tidak pernah mengatakan sebentar tidak. Maka ketika Nabi Ayub meminta kepada Allah, Allah pun tidak pernah mengatakan sebentar dikabulkan doa. Jadi kalau selama ini ada permintaan kita belum terpenuhi, ada permasalahan yang belum ada jalan keluarnya, maka salah satu yang bisa kita amalkan yang dipraktekkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, ketika datang panggilan Allah jangan kita tunda-tunda. Siapa kira-kira yang kalah sebelumnya Nabi Ayub? Nabi Ayub itu seorang suami cari kunci rezeki buat anaknya dan istrinya. Nabi Ayub adalah seorang peternak, banyak hewan ternaknya yang dia pelihara. Dia seorang petani, banyak ladangnya yang dia kelola. Dia juga seorang nabi yang harus berkeliling kemana-mana mengajarkan agama Allah. Tetapi di tengah-tengah kesibukannya, mana jaya mana mendapat tugas kesayangan Nabi lari ke luar. Dia fokus menghadap kepada Allah, sehingga ketika dia yang minta kepada Allah, Allah pun tidak pernah mengundang panggilan Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, kenapa doanya Nabi Ayub mudah dikabulkan oleh Allah? Karena setiap permintaannya diniatkan ibadah kepada Allah. Minta rezeki supaya lebih banyak sedekahnya. Minta mobil misalnya supaya bisa banyak membantu orang. Minta kesehatan agar bisa semakin semangat datang di masjid sholat tersebut. Kalau ini dua hal kita amalkan, menyiapkan setiap permasalahan untuk ibadah kepada Allah, tidak pernah menunda panggilan Allah, maka insya Allah setiap permasalahan, setiap doa kita kepada Allah, Allah akan segera penuhi panggilan tersebut. Maka lewat bulan suci Ramadan ini kita dilatih disiplin ibadah. Kita dilatih disiplin ibadah. Ini itu bulan-bulan raya kan. Coba kita perhatikan. Kalau bulan-bulan raya coba perhatikan kalau sholat zuhur, bulannya gimana. Tapi kalau ibadah Ramadan itu mengajarkan kita disiplin untuk beribadah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat yang kami bawakan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita semua untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di hadapannya. Dan kelak kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.